kita belajar nggak punya keyakinan, atau lemah yakinnya, maka kita akan menjadi manusia yang pesimis dan mudah jatuh. Kalau udah jatuh, mudah putus asa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu saya akan bacakan bagian dari nasihat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang di jilid pertama. Beliau berkata rahimahullah, wa minha ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqin fa innal yaqina huwa ra'su malid din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluh. Al yaqinu al imanu kulluh. Wala budda min ta'allumi ilmi al yaqin a'ni awailahu thumma yanfatihul qalbi tariquhu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul yaqin wa ma'nahu jalisul muqinin wasma'u minhum ilmal yaqin wa wadhibu 'alal iqtida' bihim liyaqwa yaqinukum kama qawiya yaqinuhum wa qalilun minal yaqin khairun min katsirin minal amal. Nah, ini insyaallah yang akan saya jadikan untuk landasan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Imam Ghazali mengatakan, hendaknya engkau memiliki perhatian yang sangat kuat, ya, betul-betul memperhatikan pada upaya untuk memperkuat keyakinan. Kita kuyatil yakin, memperkuat keyakinan. Karena keyakinan itu merupakan modal utama, ya, modal utama dalam agama. Dalam orang mau ibadah, orang mau taat sama Allah, modal utamanya adalah keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Baihaqi dan juga Baihaqi, dikatakan di situ al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang menyeluruh, ya, keseluruhan iman. Itulah keyakinan, totalitas iman, ya, itulah keyakinan. Sehingga orang yang punya keyakinan, imannya sempurna. Kalau keyakinannya kuat, sesuai dengan lemah dan kuatnya keyakinan itu, maka lemah dan kuatnya iman juga berbanding dengan kuat dan lemahnya keyakinan. Karena itu kata Imam Ghazali, kamu harus mempelajari ilmu yakin. Jadi ilmunya harus dipelajari. Yang dimaksud pelajari ilmu yakin itu bagaimana? Ya, ilmu dasar keyakinan ini kita harus pelajari. Nanti dengan sendirinya hati itu akan mendapatkan jalannya untuk mengenal keyakinan yang semakin besar dan semakin kuat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul yaqin. Hendaknya kalian semua mempelajari keyakinan, ilmu yakin. Arti mempelajari di sini apa? Jalisul muqinin. Duduklah, bergaullah bersama orang-orang yang punya keyakinan kuat. Dengarkan bagaimana mereka menjelaskan tentang ilmu yakin. Dan selalu berusahalah untuk meneladani mereka agar keyakinanmu menjadi kuat sebagaimana keyakinan mereka semua. Dan sesungguhnya sedikit keyakinan lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak ada keyakinan. Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, yakin itu artinya mempercayai, ya, tanpa ragu. Itu yakin. Kalau mempercayai masih ada keraguan, benar enggak ya, bisa enggak ya, itu namanya prasangka. Kita masih memprasangkai. Jadi antara yakin sama prasangka itu berbeda. Kalau yakin udah bulat, saya percaya gitu. Nah, misalnya begini, Ka'bah itu ada di Mekah. Ka'bah ada di Mekah. Kita bisa yakin melalui beberapa sebab. Yang pertama, karena kita mendengar dari orang yang kita percaya. Orang tersebut mengatakan, saya udah ke Mekah dan saya lihat Ka'bah ada di Mekah. Maka kita yakin Ka'bah ada di Mekah tanpa melihatnya. Ya, baik secara visual dengan apa namanya lewat ya dunia maya, atau kita langsung datang ke sana. Ketika kita umroh, kita ke haji, kita melihat Ka'bah betul-betul ada di Mekah. Nah, ini hanya dengan mendengar berita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat langsung. Berangkat ke Mekah, lihat di situ ada Ka'bah. Kita yakin Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, artinya tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus mengalami sendiri untuk yakin.
tetapi kita mendengar kisah orang-orang yang bisa kita percaya, maka kita bisa meyakini ya apa yang mereka sampaikan. Nah, saat ini yang terjadi adalah krisis keyakinan. Banyaknya keraguan. Ya, ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya. Nah, ini banyak orang yang ketika dipecat dari kantornya, dipecat dari perusahaannya, ya dia merasa, wah udah, saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya nggak bisa menghidupi anak saya. Ya, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Dari mana saya akan membiayai mereka semua? Wong saya ini dipecat. Cari kerja di masa pandemi ini susah, enggak semudah dulu. Wah, enggak mungkin saya. Dia enggak yakin kalau Allah menjamin rezekinya. Dia enggak yakin itu. Ragu. Kenapa dia ragu? Sebabnya adalah karena dia mulai mengukur. Ya, dia mulai mengukur apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa. Sementara dia melupakan bahwasannya Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya. Dan yang dia bilang bisa itu masih sifatnya nisbi. Yang dia bilang bisa itu belum bisa dipercaya. Karena bisanya dia itu kalau dibisahkan Allah. Dia bilang dia bisa jalan. Antum semua para dokter paham. Ya, orang yang mengaku bisa jalan dalam hitungan detik bisa lumpuh dia. Orang yang mengaku dia bisa berbicara dalam hitungan detik, na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah, dia pun bisa kehilangan kemampuannya berbicara. Nggak ada kepastian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuat. Nah, ini kebanyakan kita saat ini adalah menyandarkan diri kita bukan kepada janjinya Allah dan Maha Mampunya Allah, Maha Bisanya Allah, tapi kita menggunakan ukuran diri kita sendiri. Kita merasa, wah saya nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan orang sekarang berada dalam kegalauan, dalam kesusahan, dalam kesuntukan, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah pokoknya yang sekarang terjadi di mana-mana. Contoh orang kena sakit. Orang kena sakit, dapat informasi bahwasannya kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal sehat, kamu sudah nggak ada obatnya ini. Informasi ini dia percayai sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara orang-orang yang ahli. Yang berbicara adalah pakar-pakar dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan bahwasannya orang yang penyakitnya seperti ini nggak ada harapan sembuh untuknya. Tetapi kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Maha Mampu menyembuhkan penyakit apapun, ya, penyakit apapun Allah Maha Mampu menyembuhkan, maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan penyakit ini berat, penyakit ini mungkin kesempatan saya untuk hidup akan terenggut. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa taala, saya akan minta sama Allah taala, saya akan melakukan pengobatan, saya akan berjuang minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul adalah jiwa yang optimis. Ya, dia tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia menjadi jiwa yang bersemangat, ya bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan. Kenapa? Punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin tanpa ragu, itulah sikap orang-orang yang beriman. Saya akan ambilkan beberapa contoh yang ada di dalam kisah para nabi dan rasul. Ya, kisah para nabi dan rasul. Contoh yang pertama adalah contoh keyakinan seorang wanita yang ada dalam Al-Quran. Karena kadang ini kurang diangkat nih keyakinannya, dari sisi keyakinannya kurang diangkat. Siapakah itu? Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih ingat dengan jelas bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan di tanah yang dataran rendah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Saat itu padang Sahara. Saat itu nggak ada air. Saat itu nggak ada kehidupan. Saat itu gersangnya luar biasa. Diperintahkan Allah untuk meninggal anak istrinya di situ. Dan tidak boleh memberikan informasi. Nggak boleh berbicara apapun. Saat itu istrinya nanya, wahai suamiku, kenapa kami ditinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua, wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini? Tidak menjawab. Maka istrinya paham, ini suami saya tidak boleh bicara ini. Beliau pun nanya, wahai suamiku, apakah Allah yang merintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?
Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang tapi menganggukkan kepala. Saat itulah sang istri berkata, lanjutkan perjalananmu wahai sayang, ya kembalilah ke kota di mana kita berada. Saya yakin Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan menyanyiakan. Allah pasti akan mengurus saya dan anak kita. Kami akan diurus oleh Allah Ta'ala, kamu yang tenang, kamu yang jangan, kalau bahasa kita, jangan pikiran. Nah ini cari istri model begini nih, Masya Allah. Ya, susah ini ya, susah ini. Yang modelnya seperti ini. Susahnya luar biasa. Ditinggal di hotel bintang 5 sendiri aja mungkin komplain. Ini ditinggal di dataran rendah nggak ada manusia. Dan bekal airnya hanya mampu hidup untuk berapa hari. Tapi yakinnya sama Allah Ta'ala luar biasa. Yang ngasih rezeki Allah. Yang akan nolong Allah. Yang akan selesaikan masalah saya Allah. Yakin tanpa ragu. Nggak ada keraguan. Subhanallah. Ya namanya air habis, ya ASI nggak ada, bayi nangis. Nabi Ismail nangis. Dan nangisnya bayi kalau kelaparan tuh katanya kenceng ya. Kalau lagi lapar tuh nangisnya kenceng. Karena dia mau mempertahankan nyawanya. Nah, subhanallah. Itu oek-oeknya bukan oek, enggak gitu. Oek! Dan semakin kuat ruhnya, semakin kenceng tangisannya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu nangisnya kenceng luar biasa. Sangat kencang. Di tengah kesunyian padang Sahara. Yang terjadi apa? Sang ibu paham anaknya ini butuh minuman. Tapi nggak ada air. Maka yang dilakukan adalah mencari air.